Ya, bahkan Amerika dan Inggris sudah memverifikasi materi ini. Mampus kau Indonesia. This call intercept that we intercepted reveals a few things. Ini namanya penipuan. Mereka mencoba menipu pihak Israel dan mereka mencoba menipu Amerika, menipu Inggris. Maaf ya, Indonesia, pihak Indonesia yang mencoba menutupi hal ini karena kalian terbiasa mikirnya pakai pantat, nggak pakai otak. Jadi gampang ketahuan strategi Anda. Malu Anda. Shalom, sahabat DJ YouTube. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pecinta gereja YouTube. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terlebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan gereja YouTube kita lakukan yang mendukung di Jawa Barat. Bapak Ibu terus doakan untuk pelayanan kita di Jawa Barat biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan siap untuk melayani jiwa-jiwa baru, khususnya untuk diperkembangkan lagi, dimuridkan lagi di sana. Yang pasti Bapak Ibu bawa dalam doa supaya pelayanan yang kita lakukan berbuah manis. Banyak orang yang belum terjangkau, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik yang sudah pernah kesaksian di gereja YouTube, dan akhirnya mereka harus muridkan gitu ya, diedukasi agar bisa mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, dan hidup mereka tidak lagi dibelenggu dengan ikatan agama. Karena Bapak Ibu sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Banyak mereka yang terdoktrin dengan agama yang lamanya dan akhirnya mereka benci, dendam, emosi dan sebagainya. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Kalau orang itu sudah dibutakan dengan agama, maka orang tersebut rela mati, saudara. Seperti sedemikiannya apa yang terjadi, bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Maka orang tersebut rela mati demi agamanya. Dia tidak bisa membedakan agama dengan nyawa, gitu ya. Sampai mereka berani merelakan nafas yang diberikan Tuhan, gitu ya. Agama melakukan segala hal, karena agama dianggap sebagai yang paling suci, pintu surga, gitu ya. Dan akhirnya demi agama menghalalkan segala cara demi agama. Orang yang mabuk agama itu tidak bisa maju, saudara, karena bahaya. Kita harus bisa bedakan mabuk agama dengan mabuk politik, saudara. Mari terus kita suarakan, mari terus dukung channel ini gereja YouTube untuk terus memuliakan nama Tuhan. Ya teman-teman, hari ini kita coba dengarkan ya apa yang disampaikan oleh berita ini, dan menurut saya ini sangat ngeri ya, gitu ya. Banyak negara di Eropa, bahkan Amerika itu
sangat menginginkan untuk mendeportasikan para pengungsi Muslim ya dari negara-negara mereka. Wow, ini cuman mengagetkan juga, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu video berikut ini. Ngahok lo. Mampus deh, malu deh, disekap habis. Aduh, disekap. Aku malu. Sebenarnya Israel tuh sudah tahu lama, hanya untuk menjaga wajah Indonesia, ya. Tapi akibatnya begitu, sekarang udah kebongkar semua. Malu aku malu, ketahuan Gitu. tolol. Malu aku malu, maling kolor merah. Ya itu, makanya itulah akibat kalau orang beragama itu melupakan agama. Jadi agama itu hanya simbol, didewa-dewakan. Ini agama pembela maling kolor merah. Ya. Bagi Anda yang terkesima dengan maling kolor merah, ini dia nih, Charlie Chaplin, ya, siapa naksir? Bakhtiar Naksir Mungkar Nangkir, salah. Itu mah made in China ya. Iya. Mungkin orang Indonesia nggak tahu ya, bahwa semua barang-barang yang ada di kota Mekah, di pasar Seng, oleh-oleh, habis naik haji itu buatan Cina semua, bukan buatan Arab. Bahkan sampai teko-teko tuh bikinan Arab Cina. itu nggak bisa buat apa-apa kecuali memproduksi kencing onta rasa coklat. Dan buat anak yang banyak. Coklatnya aja import, Bu. Coklatnya import, aduh. Mana Ampun, bisa Arab Nggak bikin ada. coklat Arab. panas. Arab itu tidak punya ini, ya. Arab tidak punya otak, tapi punyanya pantat. Kalau Makanya Arab tidak bisa memproduksi apa-apa. UDB. Kalau perempuannya punyanya otaknya cuma gede. satu. Dan Otak mereka cuma separuh. Ya, kalau lewat depan rumah dibilangnya setan. Tuh. Nah, itu perempuan Arab. Nah, ini Indonesia mau ngikut-ngikutin kayak Arab. Yang otaknya cuma separuh, mikirnya di pantat. Ya. Nah, kenapa? Malu aku malu. Malu aku malu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang yang fanatik-fanatik ini di Indonesia, yang radikal ini, begitu inginnya membuat Indonesia itu kacau. Karena dengan adanya kekacauan atau chaos, maka mereka punya kesempatan merebut kekuasaan. Begitu mereka akan kasih solusi. Begitu kekacauan, mereka akan kasih solusi. Padahal yang bikin kekacauan itu ya mereka sendiri. Ya, mereka yang bikin kekacauan, mereka yang kasih solusi. Jadi terkesannya oleh masyarakat adalah, oh, Andalah penyelamat Indonesia yang memberikan solusi dari kekacauan ini. Benar kan? Betul, betul. Dan setelah itu mereka akan mulai menjual tanah kekayaan bumi Indonesia dengan harga murah. Yang penting komisinya. Itu tujuannya cuma itu. Nggak ada namanya agama, siar agama itu nggak kepake. Tadi ya sebelum acara ini kita sudah bincang-bincang mengenai beberapa pulau yang sudah dijual oleh pemerintah, oleh pejabat-pejabat Indonesia, dijual ke Singapura, dijual ke Cina, dijual ke Australia, digadaikan. Pulau-pulau Indonesia itu makin lama makin berkurang. Alasannya itu makin berkurang. Alasannya itu tanah swasta, gitu loh. Alasannya. Iya, tidak ada itu tanah swasta. Semua tanah yang tidak ada penghuninya, semua pulau yang tidak ada penghuninya itu adalah milik negara. Tapi oleh beberapa pihak, beberapa pejabat, terutama si Charlie Chaplin, itu dijual ke Singapura, dijual ke Arab,
dijual ke Saudi, dijual ke Australia, dijual ke China. Apalagi yang belum dijual, harga diri sudah dijual, perempuan-perempuan Indonesia sudah dijual, apalagi yang belum dijual. Oh iya, dijual ke Presidennya puncak. pun sudah dijual. Semua Dijual ke masyarakat puncak. Indonesia sudah dijual. Anda sudah terjual. Apalagi Ya. kalau dijualnya pakai nama agama, licin. Nah, mereka ini kan selalu pakai dalil bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Kita nggak usah ngomong sejarah lah, mereka juga buta sejarah kok. Tapi tahu nggak kenapa penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya dari zaman Bung Karno. Jadi waktu Indonesia merdeka, Bung Karno tuh kesulitan mendapat pengakuan dari negara luar ya. Karena lobby Belanda itu sangat kuat di Eropa. Makanya negara Eropa tidak ada satupun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Benar. Amerika akhirnya belakangan baru ngakuin. Maka dia mendekati dunia Timur Tengah, terutama Liga Arab. Nah, Liga Arab itu sedang bermusuhan berat dengan Israel. Jadi Soekarno membenci atau mengatakan kami tidak mendukung Israel, tapi kami mendukung kemerdekaan Palestina. Cuman masalahnya ini kebablasan, sampai sekarang diingat-ingat terus. Padahal tujuan Soekarno. Nah, Tante Nyonya, saya jadi ingat nih, ya. Di semua buku-buku pendidikan, bahkan semua orang itu percaya bahwa Indonesia itu merdeka tahun 1945, benar? Benar. Tetapi ketika saya membuka ensiklopedia tahun 49 sebenarnya, ya. Yaitu sebelah KMB. Ketika saya membuka ensiklopedia bukan Britannica, satu lagi saya lupa deh namanya itu apa. Saya kan berlangganan ensiklopedia juga ya. Dulu itu masih buku gede-gede gitu, masih mahal. Harganya itu masih jutaan ya, ensiklopedia itu harganya masih jutaan. Saya udah punya itu. Americana ya. Mungkin Americana ya namanya, saya lupa. Ya. Itu kemerdekaannya itu yang dicatat di situ bukan tahun 1945 tapi tahun 1948. 49. Nah, saya ingat kalau di situ 48, ya. Mbak Yu. Ya, di situ yang dicatat adalah 48. Namanya apa sih? Ensiklopedianya saya lupa, itu beredar di Indonesia. Nah, seingat saya tahun 1948 itu kan pecahnya DITII. Jadi kayaknya itu yang dicatat oleh ensiklopedia ini, bukan tahun 1945. Di ensiklopedia lainnya yang ada di luar Indonesia itu catatannya bukan 1945. Tadi Tante Nyonya bilang itu tahun 1949. Kan ada kerancuan kan? Tinggal jelas ini tahun 1948 atau 1949. Yang pasti Anda sudah ditipu oleh negara. Anda sudah ditipu oleh sejarah. Kemerdekaan Indonesia tidak pernah diakui tahun 1945. Tapi antara 1948 atau 1949. Coba Anda cari ensiklopedia yang lama-lama ya. Saya kayaknya ada Britannica, nanti saya coba buka itu ensiklopedianya. Itu tahun berapa? Saya nggak pernah buka-buka lagi karena sudah ada digital ya. Itu aja ya. Kita lanjutin dulu ya, Tante Nyonya, mengenai video ini gimana? Ya. Kita lanjut ya. Nah, nanti Tante Nyonya kan tahu sekali nih mengenai conversation ini nih. Ini harus dibongkar ya. Mencuri bahan bakar. Ya. Mencuri bahan bakar dari Rumah Sakit Indonesia. Bukannya mencuri bahan bakar, tapi memang pihak Rumah Sakit Indonesia yang orang Indonesia ini memberikan bahan bakar itu kepada Hamas.
Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. Let's listen. أنا بحكي إنه قاعدين في إندونيسيا طلع عم يبعثوا لها بتعرف طلعوا الإعلان قبل 12 ساعة بوقفوا نزلوا الموجود والساعات وهيك. الدعايات كثير طبعا أنت بحكي دعايات كثير. زين بقول لك لما بتشوف القطعة قطعة رسمي ولا على الشارع ولا قدام بتقول ما بتعرفش. نازلين لنا نقص صورة ونقص صورة ولا عنده نقص شيء. كذابين. السرعة اللي عم بوصل لسه على الشفا وعلى اندونيسيا وعلى ناصر وعلى رنتيسي وصلوا من مين؟ هذول راح يزوروا بالبرج في الخط هذول المصريين اللي حكيت لك عنهم بس المستشفيات عم بتقول لي انه عم بوصلوا لهم اياهم تعرف ناس اللي بتيجي تبرع عراي السؤال في منه ولا هذا كمان لعبة اللي عم بيلعبوها حماس؟ كذابين انا حكيت لك امبارح كيف انت بتشغل بتروح عشان او المحطات بتعمل بنزين وصلاح انا شو عايز يتعمل المستشفى ولا المحطه والمسجل واليمين انت خليك This phone call and other. Tante Nyonya bisa jelaskan ini, Tante This Nyonya? picture. Tante Nyonya kayaknya sedang menerima telepon ya. Oke. Jadi tadi percakapan ya antara pemimpin Hamas dengan pemimpin rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi conversation di situ, loh bagaimana mungkin kalian kehabisan bahan bakar? Lah itu ada mobil, ada gas station, yaitu pakainya apa? Kan pakainya bensin dong, ya. Jadi dengan kata lain, mereka coba membuat rumor, mencoba membuat apa ya, menutupilah kalau mereka ini, kalau si orang Indonesia ini sebenarnya mensupport Hamas, memasukkan supply kepada Hamas, gitu ya. Nah, gambar ini diambil pada tahun 2023. Anda dapat melihat struktur rumah sakit. Loh, kok kita balik ke sini lagi? Ini sakit piye toh? Was taken into. Oke, bentar, ini kayaknya saya salah ini. Tadi salah apa namanya? Salah That I pencet. cannot reveal here. Oke, bentar. This Okay. phone call and others can be authenticized and verified by others. Lah, telepon ini, bukti percakapan mereka di telepon ini mereka akan gunakan sebagai autentikasi dan sudah diverifikasi oleh agensi lainnya bahwa kami mengirimkan semuanya. Bahwa pihak Israel sudah mengirimkan bahan bakar. Tidak mungkin mereka kekurangan bahan bakar kalau tidak diberikan atau tidak untuk menyokong para teroris. Ya. Other agencies that we send them more materials that I cannot reveal here. Agency of the United States and United Kingdom will verify this material. Ya. Bahkan Amerika dan Inggris sudah memverifikasi materi ini. Mampus kau Indonesia. This call that we intercepted reveals a few things. Ini namanya penipuan. Mereka mencoba menipu pihak Israel dan mereka mencoba menipu Amerika, menipu Inggris. Maaf ya, Indonesia, pihak Indonesia yang mencoba menutupi hal ini karena kalian terbiasa mikirnya pakai pantat, nggak pakai otak. Jadi gampang ketahuan strategi Anda. Malu Anda. Nanti saya akan putarkan bagaimana Anda mencoba mengelak, menutupi. Ya, udah salah kagak mau ngaku. Dasar kebiasaan maling. Agama copet, negara copet. Botol. Sontoloyo. Botol itu, botol. Sekarang ditelanjangi kau. Emang Ini Tante enak. Nyonya sudah kelar nelpon belum, Tante Nyonya? Udahlah,
terusin Ya, dulu lah. sudah. Ya, tadi Tante Nyonya bisa tolong dijelaskan mengenai percakapan tadi itu antara si speaker pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada dua percakapan. Saya mau minum dulu ya, ambil air dulu, saya dengarkan. Jadi ada dua percakapan mungkin dalam dua video. Yang percakapan pertama itu orang IDF, mungkin intelijennya, dia juga punya orang di dalam situ, dia ngobrol, dia tanya ya mengenai bahan bakar segala macam kemana. Nah itu dikatakan dicuri sama Hamas, ya. Mungkin kesannya dibuat seakan-akan dicuri. Jadi satu rumah sakit itu yang nggak ngerti tentang Hamas sesungguhnya itu diberitahu bahwa oh ada pencurian ya bahan bakar. Tapi ada percakapan lain yang mengatakan memang 1000 liter itu diminta oleh Hamas dari direktur Rumah Sakit Indonesia tersebut yang namanya siapa, Taufik apa siapa itu orang Indonesia, dan diberikan pada Hamas. Padahal bahan bakar itu adalah untuk penerangan genset. Sehingga dokter-dokter di sana kalau operasi udah nggak pakai lampu. Manual semua. Nggak ada alat-alat yang canggih-canggih pakai layar monitor seperti di ruang operasi, nggak ada. Semua manual. Nah ini kan mereka nangis-nangisnya begitu. Oh kita mau ngoperasi nggak ada listrik. Iya gitu, benar. Kan? Tapi listriknya itu diberikan kepada Hamas untuk operasional. Mereka nangis-nangis, oh kita nggak dikasih listrik oleh Israel, padahal mereka tenaga listriknya dikasih ke Hamas. Makanya saya bilang ini sontoloyo, ini negara. Padahal bahan bakar tersebut itu diberikan oleh Israel. Jadi rumah sakit itu, rumah sakit Qatari ataupun rumah sakit Indonesia dan beberapa lainnya itu dapat bantuan bahan bakar. Persediaan cadangan bahan bakar untuk genset dan sebangsanya kalau listrik mati. Nah ini yang diselewengkan. Begitu, dan larinya kemana? Ya tinggal pindah lantai saja kok. Pindah lantai ke bawah. Itu kan bunker juga ada bunker penimbunan minyak tanah. Makanya kenapa tempo hari rumah sakit yang terkena rudalnya Hamas sendiri, tempo hari kan ada tuh, dan langsung tersambar hebat. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, kalau peluru kendali si Israel tidak pernah menimbulkan kebakaran, meledak dia dengan asap, ya, karena dia menghancurkan beton. Tapi yang Hamas ini kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena itu membakar timbunan minyak di bawah, di Hamas yang bunkernya Hamas di bawah rumah sakit tersebut. Makanya terjadi kebakaran hebat. Ingat ya, kira-kira 1 bulan, 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu yang lalu. Ya. Begitu. Kemudian baru kemarin, kenapa kok tiba-tiba Masjidil Aqsa itu terbakar hebat? Barusan nih kebakar habis. Begitu. Masjidil Aqsa itu adalah yang kubah hitam ya, kubah batu, bukan yang kubah emas. Orang Indonesia Islam juga dibegoin sama ustadznya, dibilang yang kubah emas itu Temple of Mount itu, ya, itu sebagai Masjidil Aqsa itu salah besar. Masjidil Aqsa itu yang kubah hitam, kubah batu, itulah Masjidil Aqsa. Bukan kubah emas itu. Betapa ngaconya itu orang Indonesia kok gitu aja sejarah. Mari tepuk tangan. Mari tepuk tangan. Kalau Masjid Kubah Emas itu aslinya itu dibangun abad pertama dan itu aslinya adalah gereja yang meniru gereja Santa Pristina bersegi 8 yang terletak di dekat mana tuh Malta sana loh, Italia apa Malta gitu loh. Itu kopiannya di situ merupakan biara, tapi oleh Khalifah Umar itu dijadikan masjid. Itu benar sekali. Kecil, gitu, kapal kecil kemudian diperbesar segi
diperbesar, dipasangi kubah. Gitu. Ya ini payahnya sekarang ini generasi muda Indonesia ini seharusnya anak-anak itu disekolahkan ke sekolah yang bagus, ke sekolah yang bonafit lah ya, sekolah yang benar-benar mendidik anak sebagai menjadi pintar, bukan memasukkan anak-anak ke pesantren yang ada dikarungin, dibuntingin, dicekokin oleh agama. Dicekokin itu oleh kegoblokan dari bangsa Arab. Yang herannya gini loh saya sama Anda ya. Anda tahu kalau Anda itu nabinya buta huruf alias goblok. Tapi Anda malah mengikuti nabi yang goblok. Anda mengikuti orang yang tolol. Lah bagaimana Anda ini? Saya kalau mau cari pemimpin, jangan sampai saya cari pemimpin yang kagak sekolah, apalagi buta huruf. Saya harus cari pemimpin paling tidak dia doktor. Lah ini sekolah aja kagak, buta huruf. Lah Anda ikutin, Anda panuti. Yo, foto Anda ini. Alhamdulillah saya sudah pensiun jadi Islam. Tante Nyonya juga pensiun dari Islam. Ya. Anda kapan pensiun dari Islam? Jangan Anda goblok forever gitu loh. Ya. Kita lanjutkan ya. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage. Teriak-teriak. Hamas teriak-teriak. Gak ada bensin, gak ada fuel, gak ada bahan bakar, gak ada listrik, gak dikasih sama Israel, gak ada makanan, gak ada minuman. Makan tuh batu. Ini agama kampret emang. Of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores. Jadi Hamas punya semuanya. Tapi rumah sakit teriak-teriak kagak punya bahan bakar. Lah jatah mereka dikasih semua ke Hamas. Iki apa toh Tante Nyonya? Ya itulah. Mereka itu kan memang begitu, curang, licik. Ya. Jadi dalam benak orang Indonesia yang lugu, Bu, mereka pikir tuh bangsa Palestina itu yang tersiksa-siksa begitu ya. Nah sekarang Palestina yang Fatah, yang sudah berdamai dengan Israel, hidup tenang-tenang aja. Dalam kasus ini kan mereka nggak ikut campur. Ya kan? Nggak ada bunyinya kan? Yang ribut kan Hizbullah sama Hamas, itu satu aliran, satu geng. Iya, itu dia. Itu loh. Nah, yang lucunya di sini di Indonesia mereka tuh Muslim Indonesia sangat benci dengan Syiah. Wah, sampai dipersekusi segala macam. Kalian benci sama Syiah tapi Hamas ini Syiah. Kontoloyo, salah Sontoloyo. Hamas itu Syiah. Hamas itu Syiah, kalian bela-bela Syiah. Sementara kalau ada Syiah bilang Syiah itu bukan Islam. Kalian goblok kok dipiara ya, heran saya. Kalian katanya kalau ada Syiah bukan Islam, kita perangi Syiah perangi Sunni perangi Syiah. Lah sekarang kalian bela Syiah. Ya itu. Kadrun. Gak paham dia kalau Hamas itu alirannya Syiah, makanya Iran bantuin mereka. Saya kasih tahu ya. Itu kan Iran, kalau bukan Saudi. Kalau ada orang Indonesia Muslim ke sana pasti juga dihabisi. Karena yang dihabisi oleh Hamas juga banyak Muslim-Muslim. Yang diperkosa juga banyak Muslim-Muslim diperkosa. Kalian jangan goblok. Syiah benci dengan Sunni. Kalian cuma dimanfaatin doang. Tololnya Indonesia itu sampai ke akar-akar. Biang kerokin si Charlie Chaplin Indonesia ini. Ini orang
Yang kerok. Ini saya akan cari tahu nih dia. Saya akan cari tahu perempuan-perempuan mana aja yang sudah dia tiduri nih. Mungkin dari teman-teman saya yang dulu saya bisa cari tahu. Kapan di roasting si Charlie? Ntar dulu, bikin kasus dulu. Oh, okay. I can't wait. Ya, bikin kasus dulu. Kita buka ini dulu nih, tinggal sebentar lagi. Aduh, This fuel Chaplin. underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Hamas الذبائح الخاصة بالشمال عندي تأكيدي 1000 لتر. أقول بتقفل بس بكرة بس بالباقي والدباشات والسيارات بتاعتي. الآن خلينا تقريبا 4 أيام من عرض الصغار من خدام الاتصالات. يعني كده مش باقي صاحبه عاطف جاي امبارح صاحبه كله يتمطع البريد. يعني انت تشتغل لحد يعني حط الغير احنا كل يوم قد ما في بقى كانت حلينا ان شاء الله خير. هي مشكله. UDB, Ya. itu orang yang dibicarakan itu berbicara dengan Dr. Atef, Direktur Rumah Sakit Indonesia. Ya, saya tadi baru lihat itu tuh namanya. Namanya Dr. Atef, ya. Dokter Atef. Coba saya catat dulu. Namanya Dokter Atef. Itu Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Direktur Nah, dia ini yang mensuplai obat-obatan di Gaza. bakar. Dokter Atef. Ya. Dan dia juga yang mensuplai fuel, yang mensuplai bensin, bahan-bahan bakar kepada Gaza, kepada Hamas. Ya, ketika Hamas mengatakan nanti kamu gimana? Udah nanti nggak usah khawatir, pokoknya pakai aja dulu untuk kendaraan kalian. Nanti kita pikirkan kita mau pakai apa, mau ngomong apa. Lah ini dia nih penipu Indonesia nih, Dokter Atef. Dan namanya dia Atef. membiarkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu menjadi rumah sakitnya prajurit Hamas. Nah, ini dia. Itu. Mereka lupa ya. Ini Indonesia, Hamas, dan ketololan orang-orang Indonesia nih. Mereka lupa kalau Israel ini punya kecerdasan yang luar biasa di luar jangkauan manusia biasa. Tuh, bukan hanya cerdas, Bu, ya. Seluruh dunia ini percakapan telepon seluler bisa didengarkan Israel. Kenapa? Oleh Israel. Mereka yang punya teknologinya, mereka yang bikin kok. Benar. Jadi semua percakapan kita ini didengar oleh Israel, bisa ditangkap oleh Israel. Nah, kalian juga. Internet seluler, internet biasa yang kayak di rumah itu, atau seluler, GSM, AMPS, itu semua buatan teknologi Israel. Bahkan Telkomsel, Bu, Telkomsel kita banyak, itu kerjasama dengan perusahaan Israel untuk basis datanya. Teknologi. Saya juga begitu. Xfinity, saya pakai Xfinity, ini punya Yahudi. Iya, punya Israel. Jadi Israel kalau buat teman-teman di Indonesia, Kadrun, Badrun, Madrun, Salahuddin, kalau Anda kebiasaan pakai handphone buat nonton video porno, buat kedengeran sama tentara Israel loh. Ih, malu, nyolong jangan dalam merah. Jadi pelan-pelan. Biar deg-degannya makin lama. Yang saya sudah tahu, penghakiman untuk mereka ini sudah terjadi. Udah mulai. Ya. Allah Israel itu tidak akan tinggal diam. Ya. Benar. Udah sebulan ya? Udah sebulan. Genesis 12:3, Kejadian 12 ayat 3.
I will bless those who bless thee, and I will curse those who curse thee. Ya. Ya, saya akan memberkati bangsa yang memberkati Israel, dan saya akan mengutuk bangsa yang mengutuk Israel. Amin. Udah. Amin. Jadi buat Anda yang masih setia kepada Israel, ya. Mazmur 25:22. Ya. Redeem Israel out of all of their troubles. Allah Israel tidak akan membiarkan Israel dimakan oleh serigala goblok. Karena dia yang akan membebaskan Israel dari semua masalah, dari semua trouble. Ya. Mazmur 122 ayat 6. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper who love thee. Coba masih diterjemahkan. Ya, jadi siapa yang memberkati Israel itu akan menjadi terberkati olehku. Itu. Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper who love thee. Jangan kalian jadi pendeta kayak pendeta Abdullah Jimmy, ya. Jangan seperti pendeta Abdullah Jimmy. Karena suatu hari nanti Allah Israel akan bilang begini seperti di Matius 7:21-23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Only those who does the will of my Father which is in heaven. Ya. Get out of me, you're the worker of iniquity. Tuhan, bukankah kami menyembahmu, menubuatkan dalam namamu, tapi orang yang mengikuti Tuhan yang akan berada dalam kerajaan surga. Itu jawabannya. Amin. Jadi harus menjadi mengikuti kaidah yang benar. Nah, ini kenapa Muslim Indonesia itu benci banget sama Israel, karena ajarannya begitu. Kenapa ajarannya begitu? Karena nabinya ditolak kenabiannya. Udah ditanya pertanyaan nggak bisa jawab, sambil nunjukin tompel tanda kenabian yang kata. Satu lagi teman ya. Satu lagi teman-teman. Kalian punya hak untuk tidak menyukai Israel. Ya, kalian punya hak. Semua orang punya hak. Buat teman-teman yang Kristen, Anda tidak punya pilihan lain kecuali memberkati Israel. Karena itu ada di dalam firman. Ya. Anda tidak punya pilihan lain. Anda harus mengasihi Israel, Anda harus memberkati Israel, Anda harus mendoakan Israel. Karena Israel adalah biji mata Elohim. Kalau Anda colok Israel, Anda colok biji mata Yahweh, biji mata Elohim. Jangan main-main. Kita sebagai orang Kristen tidak punya pilihan lain kecuali memberkati, mengasihi, dan berdoa untuk Israel. Setuju, Tante Nyonya? Setuju. Bahkan bukan hanya pada Israel, pada seluruh permukaan bumi. Betul. Itulah yang disuruh sama Tuhan kita. Bukan disuruh membantai siapa yang tidak mau terima Yesus, dibantai. Enggak ada dalam kekristenan seperti itu. Enggak ada. Semua pilihan. Kita lanjut lagi ya. This is Abu Marzouk, just from the 27th of October. Human shields are a key pillar of Hamas terror operations. Hamas systematically exploits hospitals as a key part of its war machine. This is the murderous organization we are dealing with. Hamas doesn't even try to. Organisasi pembunuhan, dan Indonesia bekerja sama dengan Hamas sebagai organisasi pembunuhan. Chaplin dan siapa itu Bakhtiar Nasir, Mungkar Nakir, siapa pula pemimpin-pemimpin yang sudah
mengutuk Israel dan pro Hamas, ternyata kalian adalah pro pembunuhan, organisasi pembunuhan. Mantap. Mantap sekali, Indonesia sudah menjadi bagian dari organisasi pembunuhan. Malu kalian ketahuan nyolong celana dalam merah. Lanjut. Hide it. They say it out loud and it's loud and clear. Here is Hamas leader Abu Marzouk a few days ago on TV interview confirming that Hamas builds tunnels in hundreds of kilometers to protect its terrorists. Who's above? The innocent civilians are above. But more than that, he admits that Hamas is not responsible for the civilians in Gaza. It's the world's problem, they say. They don't even hide their logic of using human shields as a part of their terror and war machine. Tapi mereka menuduhnya Israel yang menggunakan human shield. Ini memang kebiasaan kadruniwati, kadrunisasi, kadrunolonto, ya, yang demen takiyah. Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. We will not accept Hamas's cynical use of hospitals to hide their terror infrastructures. Hamas exploitation of hospital must come to an end. Harus dimusnahkan. Jadi mangap-mangap, kalau harus dimusnahkan juga rumah sakit Indonesia itu, karena sudah menjadi basis dari organisasi pembunuhan Hamas. Celavi. Sekarang kita akan nonton bagaimana pembelaan si Sontoloyo Indonesia. Siapa? Si Haikal cacingan itu? Ya, kita lihat dulu Tante Nyonya. Ini saya bentar. Breaking news. Oke. Breaking news. Kita lihat breaking news. Kita tonton ya. Pembelaan mereka, pembelaan pihak Indonesia mengenai explanation dari IDF tadi. Ya, tadi IDF itu bukan menuduh ya, tapi sudah dibuktikan dari audio recording. Sudah dibuktikan melalui satelit mereka juga, bahkan dibuktikan dari omongannya ketua Hamas sendiri. Jadi Anda, Sontoloyo Indonesia, Anda mau ngomong apa lagi? Anda tidak bisa lagi menutupi. Ini sudah dunia internet. Sudah dunia teknologi. Informasi sudah terbuka. Anda mencoba menutupi di TV One, tapi Dewi Bulan membongkar. Silakan cari Dewi Bulan. Kalian makhluk-makhluk Sontoloyo. Kadrun, kadrun. Iya, Sontoloyo. Jangan sampai Sontoloyo saya ganti Kak ya. Nah, kita akan putar ini breaking news, klarifikasi Mercy atas tuduhan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Palestina. Kita lihat ini ngibulnya apa lagi. Yang seakan-akan bahwa rumah sakit Indonesia ada menyimpan atau ada membuat satu seperti bunker yang menyimpan. Ini siapa ini Tante Nyonya? Ini ketua MRC. Nah, siapa nih namanya ketua Mercy? Ini orang ini pura-pura tolol apa emang tolol beneran ini? Ya pasti tolol beneran lah.
Bukan pura-pura tolol ya? Enggak, beneran kok Bu, dia beneran tolol. Berarti dia Sumpah benar-benar nggak tahu nih. Iya, Benar-benar bener. dia nggak tahu kalau inosen gitu. Dia nggak tahu kalau ternyata rumah sakit itu dipakai underground-nya oleh Hamas. Dia tahu Bu, tapi karena dia tolol dia nggak mau ngomong. Berarti dia pura-pura tolol. Padahal dia goblok. Bisa jadi dia nggak tahu Bu, tolol karena kebanyakan minum kencing onta. Nah itu dia mungkin. Kebanyakan minum kencing onta, kebanyakan nyoblos langkangan. Lah, sama-sama kita ketahui bahwa IDF sudah meliris bahwa rumah sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang memang sudah terbukti. Lah conversation campaign-nya sudah diekspos. Kalian mau ngomong apa lagi, Sontoloyo? gak tepat, kami membantah. Kalian boleh bilang tidak tepat, terserah. Tapi fakta sudah membuktikan bahwa Anda ini memang umat Sontoloyo. Pada kesempatan ini bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan. Benar profesional terorismenya sudah terbongkar. Ya. Profesional ngibul. Anda harusnya malu. Sudah terbongkar. Kalian mau menutupi pakai celana dalam apa lagi? Maksudnya kalian itu mau menutupi pakai apa lagi? Celana dalam merah udah ketahuan. Masyarakat Gaza ketika itu dan saat ini. Oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi untuk Israel untuk melakukan serangan ke rumah. Menuduh lagi prakondisi. Lah sampean sekolah dulu. Prakondisi. Bu, DB. Ya. Orang ini nggak usah terlalu sabar. Orang ini kan katanya dokter, ya. Tapi dokter kok masih percaya sperma laki-laki dari tulang sulbi, sperma perempuan dari tulang dada? Itu ilmu kedokteran. Masya Allah. Makanya saya bilang, Pak. Nyonya. Dokternya dokter kalau sudah masuk ke dalam kadronisasi itu otak pindah ke pantat. Bentuknya bukan lagi putih tapi ke kuning-kuningan sampai hitam-hitam. Bau lagi. Nyonya, mungkin dia bukan dokter, dukun kali, dukun. Dokter Bu, dia tuh dokter, ya. Kalau dia dokter, gini aja. Officially medical doctor, ya. Lulus Gini Bu, karena dalam kitabnya dikasih tahu, ditulis dalam kitabnya bahwa sperma laki-laki di antara tulang sulbi, sperma perempuan itu dari tulang dada, warnanya kekuningan, bentuknya cair. Itulah kalau junjungan mereka mau mengikut buku kedokteran atau mengikut kitabnya. Mereka harus milih. Ya mereka milih kitabnya. Ya jadi seperti ini. Aduh pusing dah, aku pusing. Perasaan aku belajar medical nggak pernah denger yang begituan ya. Ya tapi bukunya menuliskan seperti itu. Dan itu kan mereka pikir bukunya dari Allah. Pinter-pinternya dokter. Itu buku porno kali. Masuk sekolah kedokteran harus percaya bahwa sperma itu dari tulang belakang. Harus percaya bahwa wanita juga memproduksi sperma dan warnanya kuning. Aduh, itu tulang belakang itu bone marrow ya kayaknya. Makanya kalau pelukan nanti bisa hamil. Aduh, ya. Naik ojek Bu bisa hamil. Waduh, naik ojek bisa hamil. Waduh, kesian banget tuh. Jangan salahkan bapak membuntingi. Jangan salahkan bapak membuntingi, tapi salahkan emak naik ojek. Aduh, takut aku. Ingat kita lanjutkan lagi. Kira 4 tahun yang lalu Bu DB sebentar. 4 tahun yang lalu ada seorang profesor perempuan, ya, dan dia di TV On dia bilang
bahwa wanita muslimah sebaiknya tidak ikut berenang di tempat pemandian umum, di kolam renang maksudnya. Kenapa? Karena bisa bunting. Bisa hamil. Itu bleach udah banyak bisa hamil gimana? Ya itu ada ozon, ada klorin. Karena ada sperma berenang-renang, tuing. Masuk ke lubang sweet, gitu. Tahu aku sperm itu tidak bisa hidup di luar tubuh deh. Aduh, nggak tahu ya. Itu. Kita lanjut kepada Dr. Sontoloyo ini. Rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dari sebab itu, pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang. Salah satu dilindungi undang-undang memang benar, tapi Anda menggunakan fasilitas rumah sakit untuk terorisme dan itu tidak bisa dibenarkan, Sontoloyo, ya. Dan Anda juga tidak menggunakan rumah sakit itu untuk masyarakat umum, tapi Anda menggunakan rumah sakit itu khusus untuk jihadis Hamas. Khusus untuk prajurit-prajurit Hamas. Masyarakat sekitarnya Anda tidak mau layani. Jangan bilang demi kemanusiaan, Sontoloyo kamu. Jangan bilang itu rumah sakit untuk masyarakat. Semprol kamu. Ngedabrus saja. Tapi ada rumah sakit. Nah, maka kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah. Justru kami akan mengecam kamu karena kamu sudah membuka pintu untuk terorisme, untuk berbasis di situ. Kamu sudah melindungi terorisme. Kamu sudah bekerja sama dengan terorisme. Saya kasih tahu kamu ya, firman Tuhan itu pasti. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Kamu dan keluargamu dan semua orang-orang yang mengikuti kamu, yang sama-sama mengutuk Israel, sudah dikutuk oleh Elohim. Dan kutukan itu pasti, ya. Kalian akan mati secara perlahan-lahan menyakitkan. Kalau perlu basmi pakai balkon. Kucing gue sampai bangun. Berisik mami ini katanya udah tengah malam. Mami berisik. Kucing gue sampai bangun. Nah, kalau memang concern terhadap humanitarian ya atau kemanusiaan ya keluar dari Gaza. Ya. Keluar dari Gaza. Di Palestina daerah Fatah juga masih banyak butuh dokter. Di Palestina mereka juga butuh dokter. Ya, itu keluar dari Gaza. Kamu memang concern terhadap kemanusiaan. Video yang lagi acting itu orang perempuan Palestina supaya kelihatan orang-orang yang dibodohin itu udah padahal nggak ada apa-apain. Gampang kita sharing lagi ya. Gampang kita sharing lagi. Kita lanjut lagi ya sampai ini kita nggak sampai 13 menit kok, karena berikutnya adalah Q&A. Kita nggak akan bahas Q&A, tapi pernyataan orang manusia ini aja yang kita bahas. Yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia, karena itu merupakan tumpuan daripada masyarakat Gaza yang ada di utara, di mana 450.000 kedabrus sampean. Masyarakat Gaza tergantung dengan satu rumah sakit di Indonesia, dan ini ngedabrus. Siapa bilang merupakan andalan atau pertumpuan mereka bersama. Siapa bilang itu nanti ada ya, ada 16 rumah sakit. Ya. Pede banget dia ya. Iya. Ya kan di sini dianggap orang nggak tahu, jadi dia ngedabrus ngibul. Iya. Dia ngedabrus. Padahal yang karena dia pikir di servis kita tidak punya informasi, karena dia pikir kita tidak punya informasi. Dia meng-underestimate Dewi Bulan. Dia tidak kenal Dewi Bulan. Ya. Dewi Bulan di sini mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dia underestimate bahwa sekarang informasi sudah terbuka. Mungkin di Indonesia informasi-informasi seperti
tadi yang IDF ungkapkan itu tertutup ya, diblokir. Tapi dengan adanya Dewi Bulan di sini membuka semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku-buku yang diblokir oleh Indonesia, silahkan masuk ke dalam wafmgroup.online, masuk ke halaman 4, hubungi kami, meminta buku tersebut. Buku Ibnu Katsir, PDF-nya itu silahkan Anda bisa dapatkan. Ya, semuanya Anda bisa dapatkan gratis. WAFM tidak pernah menarik biaya sepeser pun untuk PDF, untuk informasi-informasi yang dibutuhkan untuk Indonesia, untuk mencerdaskan Indonesia. Ya, kita lanjutkan nibulnya orang ini. Rekan saya, Insinyur Farid Thalib, dia akan menjelaskan tentang rumah sakit karena beliau sejak awal membangun rumah sakit ini untuk membantah secara teknis apa yang dituduhkan oleh Israel pada rumah sakit di Indonesia. Maka untuk menghemat waktu kepada rekan saya Insinyur Farid Thalib untuk bisa menjelaskan kepada rekan-rekan wartawan tentang rumah sakit ini. Mungkin bisa di depan. Nader Sontoloyo ini. Rekan-rekan pers, wartawan semuanya, saya akan tunjukkan apa yang kita lakukan dan kita bangun rumah sakit, tempat spray dan lain-lain. Nah, yang dimaksud, nah ini yang kotak ini kamar mayat. Oke, di sebelahnya ini tempat produksi oksigen. Ini oksigennya nih connecting langsung masuk ke rumah sakit lewat bawah tanah sini nih terus. Jadi di rumah sakit ini nggak ada yang model tabung, kecuali sekarang ya dalam keadaan darurat. Nah, genset itu ada di sini. Ini nih, kita beli 1, 500 dan 700 kVH, besar sekali. Kita beli 2 untuk digunakan kalau listrik padam bergantian. Lalu ada penambahan lagi 1, itu dari rumah sakit Kamal Ridwan yang memang dipindahkan ke sini ya, pegawainya dan segalanya, 600. Nah, di bawah sini nih kita bikinin tangki untuk solar. Memang di bawah ya, bukan di atas, tangkinya. Ini memang ditutup pakai apa, kayak rumah-rumahan ya. Bukan permanen, tapi nggak ada dindingnya, tapi memang gensetnya yang silent. Warnanya biru, saya masih ingat sekali ya, saya yang belanja soal waktu itu. Nah, jadi ini 2, dan sekarang ada 3. Tangkinya ada di sini. Dan ini tangki memang buat suplai bahan bakar kebutuhan rumah sakit, untuk genset kita yang ada. Gitu. Nah, ini di sini, kalau di sini nih ada, kita punya ground tank gede banget ya, besar sekali ya. Air, untuk air. Itu deep well-nya ada di sekitar sini. Nah, ini rumah ini sekolahan UN. Ini hampir ribuan sekarang nih. Di ini dan di seberangnya sebelah sini nih. Rumah sakit. Sekolahan. Nah, ini sekolah, rumah sakit kita. Jadi gensetnya itu adanya memang di bawah dan memang betul untuk suplai ke genset kita. Itu mungkin yang bisa jelaskan. Kalau ada yang mau ditanya silakan, bisa. Mudah-mudahan saya bisa. Iya, kira-kira itu yang dia sampaikan. Ngibulnya kelihatan banget. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan.
kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, iaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan, kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Tuhan memberkati, menyertai kita semua, dan terima kasih seperti saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga yang memberkati. Yang rindu memberkati Yayasan Cipta Pelita Kasih bisa melalui rekening yang ada di deskripsi atau di teks berjalan. Shalom, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.